Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Hari Sumpah Pemuda diperingati tanggal 28 Oktober? Simak sejarah dan profil tokoh-tokohnya. Sebelumnya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda merupakan hari peringatan terhadap peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi salah satu sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana sejarah Hari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27–28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito selaku pemimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua. Momen tersebut terjadi ketika Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepanduan. Yamin memberikannya sambil berbisik kepada Sugondo, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini." Sugondo kemudian menyetujuinya dan memberikan tanda tangan pada secarik kertas tersebut. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk tanda tangan persetujuan. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hari Sumpah Pemuda ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959, untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Berikut 13 tokoh penting di balik terciptanya Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sunario Sastrowardoyo. Sunario Sastrowardoyo lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1902. Adalah seorang pengacara yang aktif membela para aktivis kemerdekaan. Sunario dipercaya sebagai penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda. Selain itu, Sunario juga berkesempatan melakukan pidato dengan tema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Kedua, Johannes Leimena. Johannes Leimena lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1905 dan merupakan mahasiswa aktivis yang mengetahui organisasi Jong Ambon. Saat Kongres Pemuda II masih berjalan, Leimen merupakan anggota panitia Kongres. Ketiga, Sugondo Joyo Puspito.
Sukondo Jayapuspito seorang aktivis pendidikan yang juga tinggal di kediaman Ki Hajar Dewantara. Sukondo lahir pada tahun 1905. Sukondo merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sukondo juga aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. Keempat, Djoko Marsaid. Djoko Marsaid merupakan wakil ketua saat Kongres Pemuda berlangsung. Djoko sendiri merupakan ketua dari Jong Java. Kelima, M. Yamin. M. Yamin adalah seorang penyair yang merintis gaya puisi modern di Indonesia. M. Yamin berasal dari Jong Sumatranen Bon dan merupakan pencetus Kongres Pemuda. Pria kelahiran Minangkabau tahun 1903 ini merupakan salah satu tokoh yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Keenam, Amir Syarifuddin Harahap. Amir Syarifuddin merupakan salah satu wakil dari Jong Batak Bon yang bergabung dalam organisasi pergerakan anti-Jepang. Sebagai aktivis anti-Jepang, Amir pernah terancam hukuman mati. Pada saat Kongres, Amir Syarifuddin bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Ketujuh, W.R. Supratman. Wakil Rudolf Supratman merupakan tokoh pencipta lagu Indonesia Raya yang saat itu dimainkannya pada acara penutupan Kongres. Saat penutupan Sumpah Pemuda, W.R. Supratman memainkan sebuah lagu secara instrumental dengan biola tanpa teks yang kini dikenal sebagai lagu Indonesia Raya. Kedelapan, Sarmidi Mangun Sarkoro. Sarmidi ditunjuk sebagai pembicara saat Kongres. Saat Kongres Pemuda 1 dan 2, Sarmidi sering berbicara mengenai pendidikan untuk bangsa Indonesia. Berkat konsentrasinya yang kuat dalam bidang tersebut, Sarmidi dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Kesembilan, Kartosuwirjo. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo merupakan pemimpin yang dideklarasikan Negara Islam Indonesia. Walau begitu, Kartosuwirjo merupakan salah satu tokoh penting dalam pembuatan Sumpah Pemuda 1928. Ke-10, Kasman Singodimedjo. Kasman adalah perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Kasman Singodimedjo juga dikenal sebagai orator yang ulung. Kasman Singodimedjo bahkan pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia pada tahun 1945 hingga 1946. Ke-11, Muhammad Rum. Muhammad Rum merupakan aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya terbakar setelah mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Ke-12, Aka Gani. Aka Gani ini merupakan aktivis pemuda yang lahir di Palembang, Sumatera Barat pada tahun 1905. Aka Gani bergerak dalam organisasi Jung Sumatera Bon. Ke-13, Si Kong Leong. Si Kong Leong adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Hal itu dikarenakan Si Kong Leong telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Rumah itu terletak di Jalan Keramat Raya. Kini rumah itu telah dijadikan sebuah museum. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.